Halo Sobat Ali Hafiz, kembali lagi di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan bahas switching dan routing ya. Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang konsep switching dan routing, lalu jenis-jenis switching dalam jaringan, jenis-jenis routing, ya juga fungsi dan jenis router dengan dosen pengampu Ali Hafiz, Skom MTI, CEH. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu, juga like dan komen ya. Oke, kita ke pengertiannya dulu. Apa itu switching dan apa itu routing? Jadi switching itu adalah proses menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Ini digunakan dalam jaringan lokal ya, atau LAN. Kalau routing itu proses menghubungkan perangkat dalam jaringan yang berbeda. Minimal itu terdiri dari dua LAN, digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Seperti apa konsep dua jaringan yang berbeda? Nanti akan kita bahas. Lalu di sini kita bahas juga adalah jenis-jenis switching. Ada 3 jenis switching di sini ya, circuit switching, packet switching, dan message switching. Di mana circuit switching ini itu jalur tetap ya, contohnya adalah jaringan telepon. Packet switching itu data yang dikirim dalam paket, contoh internet. Dan message switching data yang dikirim dalam bentuk pesan lengkap. Oke, ini ya jenis-jenis switching. Pengertian dan fungsi dari switch itu sendiri. Yang pertama, switch ya. Tadi kita bahas switching dan kita sekarang berbicara perangkatnya. Perangkat switch ya. Jadi switch itu sendiri adalah perangkat yang menghubungkan perangkat jaringan lain dalam jaringan LAN, Local Area Network. Dia beroperasi di layer 2, data link layer. Ingat ya, 7 layer OC ya, itu ada 7 layer ya. Nah, switch ini berada di layer kedua. Fungsinya yang pertama itu forwarding frame berdasarkan MAC address, media access control, kemudian mencegah collision dengan sistem full duplex, lalu meningkatkan efisiensi jaringan. Nah, sebelum teknologi switch ini kita biasanya menggunakan hub ya. Nah, itu berbeda nih antara switch dengan hub. Nah, nanti bantu jelaskan ya, apa itu perbedaan switch dan hub di tugas. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis switch. Yang pertama itu unmanaged switch ya, kemudian managed switch ya, kemudian layer 2 atau versus layer 3 switch. Jadi biasanya switch itu di layer 2, ini ada di layer 3 switch. Jadi unmanaged switch itu tidak dapat dikonfigurasi, digunakan untuk jaringan yang kecil. Managed switch dapat dikonfigurasi, mendukung VLAN, virtual LAN, QoS, dan lain-lain. Juga apa itu VLAN ya? Jadi virtual LAN, QoS itu quality of service ya. Kenapa unmanaged switch itu digunakan jaringan kecil? Karena memang di harga ya, itu sangat berbeda sekali di harga. Managed switch itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan unmanaged switch. Kemudian layer 2 switch itu menggunakan MAC address untuk meneruskan paket. Kalau di switch layer 3 itu memiliki fitur routing seperti router gitu. Ini adalah jenis-jenis switch ya. Ada jenis switching, ini ada jenis switch. Jenis switch ini berarti dia jenis perangkat kerasnya gitu. Bisa dipahami ya. Kemudian kita di sini berbicara juga router. Router itu adalah perangkat jaringan yang meneruskan data antar jaringan yang berbeda. Jadi dia sebagai penghubung antar jaringan ya, jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, itu minimal 2 jaringan. Beroperasi di layer 3 atau network layer. Fungsinya yang pertama itu menentukan jalur terbaik untuk mengirim data. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa metodenya, metode router dalam routing paket. Kemudian yang kedua menghubungkan jaringan yang berbeda. Kemudian juga mendukung NAT dan firewall. NAT ini adalah Network Address Translation yang dia menerjemahkan IP internal ke IP eksternal. Jika jaringan kita ingin terkoneksi dengan jaringan luar, maka kita butuh NAT atau butuh router. Oke, kita lanjut ya.
Di sini ada jenis-jenis routing ya, ada jenis switching. Nah, di sini jenis routing ya. Yang pertama itu routing statis ya, di sini konfigurasi manual. Artinya routing table-nya dilakukan secara manual ya, cocok untuk jaringan kecil. Kemudian yang kedua itu routing dinamis, menggunakan protokol routing yang menentukan jalur otomatis ya. Biasanya di sini sudah include dalam software dari router itu sendiri, baik itu Cisco ataupun Mikrotik dan yang lainnya, itu seperti RIP, OSPF dan lain sebagainya ya. Kemudian juga wireless router digunakan untuk jaringan nirkabel. Protokol routing statis ya. Tadi kita berbicara perbedaan routing statis ya. Di sini ya, kalau routing statis itu administrator atau admin jaringan menentukan rute secara manual. Misalkan ada jaringan ABC, DE, maka admin jaringan itu menentukan jalurnya kemana aja, dari A ke B, ke D, ke C gitu. Gitu ya. Nah, itu cocok untuk jaringan kecil. Kalau jaringan besar, pusing juga dia nanti ya. Keuntungannya stabil dan aman ya, karena jalurnya itu sudah ditentukan. Kemudian kelemahannya tidak fleksibel jika terjadi perubahan jaringan. Bayangkan jika ada trouble, maka itu akan mengubah satu-satu konfigurasinya. Wah, ribet banget ya. Itu. Nah, ini tugas nih, jelaskan perbedaan antara routing statis dan dinamis ya. Seperti itu. Tadi kita sudah bahas routing statis, apa nih routing dinamis ya. Nanti dikumpul di LMS ya. Sekarang kita bahas protokol routing dinamis ya. Routing dinamis itu artinya router secara otomatis menentukan rute terbaik dengan metode atau algoritma yang sudah ditanam di dalam router. Nah, ini biasanya itu SPF, RIP dan lain sebagainya ya. EGRP. Protokol routing dinamis itu ada RIP, Routing Information Protocol, kemudian OSPF, Open Short Path First. Jadi menggunakan algoritma Dijkstra, dia routingnya jalur terdekat gitu. Kemudian ada EGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, ini di Cisco ya. Kemudian juga BGP, Border Gateway Protocol, digunakan di backbone internet atau di jaringan besar, antar jaringan besar ya. Ini dia pakai AS ya, Autonomous System. Ini adalah protokol routing dinamis. Perbedaan routing statis dan dinamis nih. Mulai dari fitur routing statis, routing dinamis itu apa saja konfigurasi. Kalau routing manual, routing statis itu dikonfig secara manual. Kalau routing dinamis, konfig secara otomatis menggunakan algoritma yang sudah ditanam di dalam router ya. Skalabilitas atau maksudnya skala jaringannya gimana? Kalau routing statis itu rendah, dinamis itu tinggi. Misalkan terdiri dari banyak jaringan, ya kalau pakai routing statis pusing juga nanti adminnya gitu ya, settingnya. Kalau routing dinamis ya dia otomatis ya bergerak sendiri mengikuti algoritma yang sudah ada. Overhead yaitu rendah, routing dinamis itu tinggi. Contoh protokolnya itu kalau routing statis tidak ada, kalau dinamis itu ada RIP, ada OSPF, ada BGP. Nah, ini contoh konfigurasi routing dinamis ya. Misalkan kita masuk ke config-nya, ini pakai Cisco atau pakai Mikrotik juga ya. Misalkan router OSPF 1 ya, itu untuk mengaktifkan OSPF ya. Kemudian network 192.168.1.0 itu untuk menentukan jaringannya. Itu 000.255 itu untuk subnet masnya, areanya itu untuk area OSPF. Oke, nanti kita akan bahas di praktik di lab ya. Kemudian di sini ada switching versus routing nih. Mulai dari fitur ya, itu dari OC layer, switching itu berada di layer 2 kecuali dia ada atau di jenis switch layer 3 itu. Kemudian OC layer itu routing itu di layer 3 atau network ya. Kemudian data yang diproses itu frame. Kalau routing itu adalah paket, perangkat utama, switching itu ya switch ya tentunya, routing itu adalah router. Contoh perangkat di switching itu Cisco Catalyst, kemudian routing itu Cisco ASR router. Nah, ini untuk perangkat Cisco. Untuk yang Mikrotik ada juga ya.
gitu. Untuk perangkat yang lainnya juga ada. Keamanan dalam switching dan routing. Jadi bagaimana mengamankan jaringan kita, ya. Di sini yang pertama itu port security pada switch yang mencegah MAC address spoofing, access control list ya itu pada router, kemudian juga menggunakan access list ya itu IP, mana yang bisa akses ya VLAN untuk isolasi jaringan, dan firewall atau IPS ya. Ini untuk mengamankan jaringan kita yang dalamnya ada switch dan router ya. Oke. Nah, ini adalah kumpulan sumber dan referensi yang bisa dibaca, bisa dipelajari juga ya. Kita ngambil materi Cisco Network Academy, kemudian request for comment nomor 2328 OSPF, 2453 untuk RIP, 4271 untuk BGP, juga Tannenbaum untuk komputer network, dan Kurose Jairos 2017 itu komputer networking. Nah, terima kasih ya. Jangan lupa juga follow ya Instagram ali_hafiz dan juga website alihafiz.com. Ini berisi materi-materi tentang jaringan dan keamanan jaringan. Oke, terima kasih sampai sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Bye bye.